Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fadilah dari kelas 12 DPB 2. Pada video kali ini, saya akan membahas bilangan berpangkat atau bisa juga disebut dengan eksponen. Pada video kali ini, saya akan membahas pengertian, sifat, dan contoh soal dari bilangan berpangkat. Tujuan pembelajaran di video ini, yang pertama, kita bisa memahami konsep bilangan berpangkat. Yang kedua, menerapkan sifat-sifat bilangan berpangkat. Dan yang ketiga, menyelesaikan soal bilangan berpangkat tingkat SMA atau SMK. Langsung saja ke pengertian bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari suatu bilangan. Bentuk umumnya itu A pangkat N. A ini disebut dengan bilangan pokok dan N ini sebagai pangkat. Contoh bilangan berpangkat. Contohnya ini di sini ada 3 pangkat 4 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Sesuai dengan pengertian yang tadi bahwa bilangan berpangkat ini atau eksponen itu adalah perkalian berulang. Jadi penulisannya bisa disederhanakan menjadi 3 pangkat 4 yang menghasilkan nilai sebesar 81. Kan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 81. Sifat perkalian pangkat. Jika bilangan pokok sama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Contohnya, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 ini dihasilkan dari rumus berikut. Sebagai M ini sama dengan 3 dan N sama dengan 4. Jadi, 2 pangkat 3 ditambah pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 7. Jadi, pangkatnya ini kita tambahkan. 3 tambah 4 kan sama dengan 7. Jadi, menghasilkan 2 pangkat 7. Sifat pembagian pangkat. Jika bilangan pokok sama, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Contohnya, 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 2 menghasilkan 5 pangkat 4. Ini dihasilkan dari pangkatnya ini dikurangkan 6 dikurang 2 sama dengan 4. Jadi menghasilkan 5 pangkat 4. Berbeda seperti yang perkalian tadi, kalau yang di perkalian tadi pangkatnya kita tambahkan, kalau di pembagian pangkatnya kita kurangkan. Sekarang ada pangkat dari pangkat. Seperti ini, lalu kita keluarkan menjadi A pangkat M dikali N. Jadi kalau bentuk soalnya seperti ini, yang perlu kita kalikan adalah pangkatnya saja. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi menghasilkan 4 pangkat 6. 4 pangkat 2 dalam kurung 4 pangkat 2 pangkat 3 menghasilkan 4 pangkat 6 karena pangkatnya ini dikalikan. Lalu berikutnya ada pangkat 0 dan 1. A pangkat 0 sama dengan 1 dan A pangkat 1 sama dengan A. Contohnya, 7 pangkat 0 sama dengan 1 dan 7 pangkat 1 sama dengan 7. 7 pangkat 0 ini menghasilkan 1 karena memang dari rumusnya sudah seperti itu. Jadi sama dengan tidak 0. Lalu A pangkat 1 itu sama dengan A, jadi 7 pangkat 1 sama dengan 7. Dikarenakan perkalian ini tidak mengulang, jadi cuma ada sekali doang angka 7-nya, jadi menghasilkan 7. Lalu kita akan membahas contoh soal yang pertama beserta langkah-langkahnya. Di sini ada 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 5. Langkah pertamanya itu sesuai yang pembahasan kita bahas tadi. Kalau dikalikan, pangkatnya ini jadinya ditambahkan. Jadi 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 dihasilkan dari 2 pangkat 4 ditambah pangkat 5. Jadi 4 tambah 5, 9 yang menghasilkan 2 pangkat 9. Langkah kedua, hitung hasil dari 2 pangkat 9 tersebut. 2 pangkat 9 menghasilkan 512 karena pengulangan 2 perkalian 2 ini sebanyak 9 kali.
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dan dikali 2. Lalu ini akan menghasilkan sejumlah 512. Contoh soal kedua. Di sini ada pembagian 9 di pangkat 6 dibagi 9 pangkat 2. Langkah pertama, pangkatnya dikurangkan sesuai dari pembahasan yang kita bahas sebelumnya. Kalau pembagian itu pangkatnya dikurangkan, jadi 9 pangkat 6 dibagi 9 pangkat 2 sama dengan 9 pangkat 4. 9 pangkat 4-nya ini dihasilkan dari 9 pangkat 6 dikurang pangkat 2 ini. Jadi 6 dikurang 2 sama dengan 4. Langkah keduanya menghitung hasil. Karena perkalian berulang ya, jadi 9 pangkat 4 itu 9 dikali 9 dikali 9 dikali 9 menghasilkan 6.561. Jadi ini kita ada contoh soal kombinasi ya. Di contoh soal kombinasi ini 3 pangkat 2 dikali dalam kurung 3 pangkat 3 pangkat 2. Langkah pertama, selesaikan pangkat yang dalam kurung terlebih dahulu. Sesuai rumus yang tadi, kalau bilangan yang pangkat dalam pangkat itu, kan pangkatnya dikalikan dengan pangkat yang di luar ya. Jadi 3 pangkat 3 dalam kurung 2 sama dengan 6. 6-nya ini dihasilkan dari 3 pangkat 2, jadi 3 pangkat 6. Langkah keduanya, jumlahkan pangkat. Kan di sini udah ada 3 pangkat 2 ya. Di sini 3 pangkat 2, lalu kita ke langkah yang ini. Jadi yang ini nih di sininya nih menghasilkan ini. Jadi 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 6, turun ke sini. Karena ini dikali, jadinya, kan kalau dikali pangkatnya kita tambahkan. Jadi 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 8. 3 pangkat 8 ini menghasilkan 6.561 gitu. Jadi kalau contoh soal kayak gini, ini harus diselesaikan dulu terlebih dahulu nih yang ini. Baru kita bisa mengerjakan sepenuhnya. Lanjut. Biasanya kesalahan umumnya ini ya, kan kalau ditambah tuh seharusnya bukan kayak gini ya, kan karena 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5 nih salah. Yang benar ini karena kan ini 2 pangkat 2 menghasilkan 4 ditambah 2 pangkat 3 menghasilkan 8 sama dengan 12. Lalu kesimpulan pada video kali ini yaitu yang pertama, bilangan berpangkat menyederhanakan perkalian berulang. Setiap operasi memiliki aturan berbeda. Seperti yang tadi, yang perkalian itu ditambahkan, pembagian dikurangkan, dan yang kalau pangkat dalam pangkat itu kita harus menyelesaikan pangkatnya terlebih dahulu. Lalu kalau ada campuran yang kayak soal kombinasi yang tadi itu yang harus diselesaikan yang pangkat dalam pangkatnya dulu gitu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada salah kata juga mohon dimaafkan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.